Waalaikumsalam. Sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast BNN Kabupaten Balangan. Bersama saya Yuvita Eliani, dan hari ini kita kedatangan tamu dari Duta Genre dan Duta Anti Narkoba. Ya. Halo. Untuk Duta Genre, namanya Mbak siapa ya? Nama saya Weta Eksafrani Susanto, biasanya dipanggil Weta. Oh, jadi dipanggilnya Mbak Weta aja ya? Iya, boleh Kak. Untuk ini Duta Narkoba nama siapa? Perkenalkan, nama saya Rafid Rabbani. Biasanya dipanggil Rafid. Oh iya, Mas Oke, Rafid. oke. Nah, jadi kita hari ini kedatangan tamu dari Duta Genre, itu Mbak Wita, dan Duta Narkoba itu Mas Rafid. Mungkin hari ini kita cuma berbincang-bincang santai untuk menyapa masyarakat Kabupaten Balangan dan mengedukasi remaja-remaja yang ada di Kabupaten Balangan. Oke. Oke, Ya, siap. jadi pertanyaan yang pertama itu untuk Mbak Weta dulu ya. Iya Mbak Kak, Weta boleh. itu apa sih Duta Genre itu, biar masyarakat Kabupaten Balangan itu tahu. Oh iya Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Duta Genre itu adalah sebuah role model dari remaja, karena kan genre ini adalah program dari remaja untuk remaja dan oleh remaja kan ya. Jadi Duta Genre sendiri adalah role model bagi remaja untuk supaya mengedukasi remaja ini loh. Remaja seharusnya kan mereka itu merencanakan kehidupannya kan, dari pendidikan, terus merencanakan karirnya saat dia bekerja, kemudian baru merencanakan pernikahannya. Jadi Duta Genre itu berfungsinya tuh di sini gitu. Mungkin itu Kak jawaban singkatnya. Jadi supaya pendekatan sesama remaja ya. Iya betul Kak. Seperti itu ya. Untuk tugasnya sebenarnya Oke, tugas dari Duta Genre sendiri itu adalah kita sebagai Duta Generasi Berencana, namanya generasi berencana ya. Berarti kita adalah perpanjangan tangan nih dari Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana. Nah, dari dinas tersebut kan pasti ada nih program-program untuk remaja kan Kak ya, terutama kayak untuk edukasi kesehatan reproduksi, terus pendewasaan usia perkawinan. Nah, dari situ kami menjadi perpanjangan tangan yang dari dinas yang memang nggak selalu bisa nih ketemu remaja. Nah, dari kami nih yang memang benar-benar dari remaja bisa membawa informasi tersebut ke remajanya. Mungkin itu Kak. mungkin seperti itu ya. Iya Kak. Jadi untuk Duta Narkoba seperti apa itu tugasnya dan apa itu Duta Narkoba? Oke, jadi Duta Anti Narkoba itu adalah sama ya, role model juga. Nah, bedanya adalah tugasnya sebagai perpanjangan tangan dari BNN dalam rangka mensosialisasikan bahaya dari narkoba dan juga mensosialisasikan untuk perang melawan narkoba, war on drugs. Gitu, betul. Dan tugasnya Sebagai perpanjangan tangan nih, jadi ada sosialisasi tentang bagaimana sih bahayanya narkoba ini, karena emang dari dulu masalah narkoba ini berulang kali sulit dipecahkan. Nah, jadi BNN juga merekrut ya kan dari remaja-remaja supaya bisa pendekatannya sesama umur mereka itu bisa mendekat supaya ya terhindar dari narkoba itulah gitu. ya, oke. Dan ini mungkin untuk trik ya, trik menjauhi narkoba itu untuk di kalangan remaja di masa pandemi ini seperti apa ya, kita memberikan trik kepada masyarakat Kabupaten Balangan. Oke, kalau menurut pengalaman saya, memang di era pandemi ini kita merasa kesulitan kemana-mana nih ya. Bahkan kita tadi juga harus melalui protokol segala macam untuk bisa berhadir dengan mbak-mbaknya. Nah, untuk menjauhi narkoba di era pandemi ini, kalau saya menerapkan 3 hobi. Jadi yang pertama hobinya itu kalau bisa menghasilkan uang dan menambah kepintaran. Jadi dengan belajar gitu kan, membantu orang tua yang mungkin orang tuanya berjualan, kita bisa membantu orang tua. Nah, yang kedua, hobi yang membuat fisik kita semakin baik. Nah, dengan berolahraga bebas, entah itu jalan kaki, entah itu lari, entah itu berenang, yang penting membuat badan kita sehat, karena virus COVID ini kan berasal dari imun yang lemah gitu. Dan yang terakhir, hobi yang membuat kita senang. Kalau saya pribadi sih senangnya yang pertama ya membaca buku.
membaca buku atau menonton video di YouTube juga bisa sebenarnya. Nah, dari ketiga hal tersebut kita bisa memfokuskan hobi-hobi itu setiap harinya sehingga kita itu tidak terdistraksi dari hal-hal yang tidak baik gitu deh. Ya, jadi melalui hobi kita memberikan pengalaman ya Betul. kepada masyarakat Kabupaten Balangan untuk melakukan hal-hal yang positif. Betul. Setiap harinya. Jadi Betul banget. Untuk memikirkan hal-hal negatif itu sangat minim karena disibukkan sudah- terus sama Iya, hobi-hobinya. sama hobi-hobinya. Jadi nggak cuma satu hobinya. Iya. Kalau untuk Mbak Wita, bagaimana cara mengatasi anak yang terlena pada gadget untuk merencanakan masa depannya? Oh baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, kan kita sebagai remaja kita pasti nih punya tujuan untuk hidup kita apa. Dari kita sekolah, SD, SMP, SMA sampai kuliah, kita tahu nih tujuan kita mau apa gitu. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot kayak gitu. Nah, yang pertama adalah kita fokus dulu nih ke tujuan kita. Tujuan kita mau apa sih sebenarnya? Gadget kita tuh pentingnya untuk apa sih sebenarnya kayak gitu. Kalau misalnya memang pentingnya untuk belajar, maka gunakanlah untuk belajar, bukan hal-hal yang di luar belajar gitu. Nah, setelah kita mendapatkan tujuan kita nih apa nih, udah tahu oh kita pengen ini, kita pengen itu misalnya. Kita lakukanlah kayak gitu. Karena dari tujuan, berasal dari niat, pasti itu bakal terlaksana kan Kak biasanya. Apalagi kalau misalnya kita contohkan kita pengen pergi ke tempat misalnya ke Korea nih Kak ya. Pengen ke Korea Selatan misalnya. Otomatis kan dari niatnya sudah oh ya aku pengen ke Korea Selatan harus bisa kayak gitu kan ya Kak ya. Nah setelah itu pasti ada usaha kayak nabung misalnya atau mungkin kayak part time gitu misalnya untuk menambahkan penghasilan kan Kak ya. Nah makanya dari hal itu kita punya tujuan, kita punya niat dalam diri kita, maka lakukanlah gitu. Nah dengan adanya dua hal tersebut saya yakin sih Kak remaja-remaja itu nanti bakal sadar nih oh iya ternyata gadgetku ini bergunanya untuk ini, gadgetku ini bergunanya untuk itu. Mungkin gitu Kak secara singkatnya. Itu sesuai dengan tujuan kita. Iya betul Kak. Apa yang tujuan kita inginkan mungkin selama-kelamaan akan tercapai. Iya Betul, betul setuju. Kak. Amin. Mungkin seperti itu ya. Iya Kak. Terus ini mungkin pertanyaannya untuk Mas sama Mbaknya. Ya, terserah siapa yang mau jawab nih. Oke. Selama ini apa sudah punya teman atau keluarga yang jatuh ke lingkungan narkoba? Nah, terus Masnya sama Mbaknya kan gimana gitu? Oke. Aku dulu kali Ya ya. boleh. Kerafit dulu deh. Aku pernah sih emang waktu itu lingkungan main Iya. itu mereka pernah meoplos minuman-minuman gitu loh. Nah, Seperti aja. sempet diajak sih karena itu lingkungan pertemanan ya. Jadi kayak ikut salah satu teman dan menemui rekan-rekan yang lain itu sedang melakukan kegiatan tersebut. Nah, jadi yang saya lakukan yang pertama saya tidak langsung ayo nih marilah kita menjauhi narkoba, tapi pelan-pelan dulu nih ditanyain kenapa sih, apa yang kamu dapat dari ini, alasan kamu ngelakuin ini apa gitu kan. Nah karena mungkin mereka nggak benar-benar mau ngelakuin tapi punya masalah tertentu gitu. Nah terus yang kedua menyarankan, pernah nggak sih kamu dengan alasan dibalik melakukan hal-hal yang buruk itu negatif tadi, pernah nggak sih kamu coba hal yang lain gitu? Aku nanya waktu itu. Nah dia bilang ya nggak pernah gitu kan. Nah kenapa nggak sih kamu coba yang lain gitu? Coba yang lain aja. Pernah nggak kamu coba kalau sedih ke olahraga? Gitu, ayo gitu. Baru yang ketiga ngajak nih, ayo kita olahraga besok sama saya gitu. Nah setelah itu akhirnya saya coba nih olahraga. Ya terpaksa saya juga ikut olahraga. Maksudnya saya yang bukan hobi olahraga ya kan, karena mengajak saya juga gengsi dong. Masa saya yang ngajak saya nggak ikut gitu kan? Ya saya juga akhirnya ikut olahraga. Nah alhamdulillahnya setelah itu ya perkembangannya sekarang dia setidaknya lepaslah dari kegiatan yang seperti itu. Memang nggak instan sih, tapi ada progresnya dan itu lebih baik daripada nggak sama sekali kan. Itu sih pengalaman saya itu. Kalau Mas ya? Kalau Mbak Vita ada pengalaman?
Sebenarnya sih kayak lebih curhat ya kayak gitu, orang-orang curhat. Karena kan memang Duta Genre ini dikenal dengan Penampung curhatan. iya penampung curhatan, tempat untuk konseling biasanya kayak gitu ya Kak ya. Nah, jadi kalau misalnya saya nih biasanya menurut pengalaman aja sih Kak ya. Kalaunya saya itu memang pertama sama kayak Kak Rafid, nanyain dulu ada nggak nih untungnya kayak gitu, kayak ya ngobrol biasa aja kayak kamu pakai ini emang enak kah kayak gitu, kayak cuman kayak gitu aja. Habis itu dijawabnya oh kayak gini kayak gini kayak gini. Habis itu kamu pernah nggak nyobain yang lain kayak gitu, misalnya kayak mencari tahu dulu oh dia nih make selain ini apa aja sih kayak gitu. Jadi kan biar kita bisa tahu nih Kak cara menghadapinya kayak gimana. Kemudian setelah dia menjawab seperti itu, baru nih saya tuh memberikan pilihan. Karena kan kitanya sebagai duta genre ini nggak bisa kayak menjudge bahwa saran ini baik untuk dia tuh nggak bisa. Karena kan kita setiap individu beda-beda kan ya Kak ya persepsinya. Menurut saya benar belum tentu menurut Kakak benar gitu kan Kak. Jadi saya tuh biasanya memberikan pilihan ke dia. Kamu ingin menggunakan ini nih, tapi di satu sisinya orang tuamu loh perlu uang untuk ini. Jadi kamu mentingin yang mana dulu? Dirimu apa orang tuamu kayak gitu. Saya lebih prefer ke situ sih sebenarnya. Nah, setelah saya memberikan pilihan itu, maka saya berilah waktu ke dia untuk berpikir manakah yang penting antara keinginannya dia dengan kebutuhannya orang tuanya dia. Nah, setelah itu nanti dia akan datang gitu memberikan jawaban Kak ke saya. Oh, saya milih yang ini nih Kak, soalnya saya berpikir lebih baik saya memberikan uangnya untuk orang tua, untuk keperluan sekolah saya, misalnya untuk keperluan yang rumah tangga lainnya, misalnya seperti itu. Nah, mungkin dari situ sih Kak, saya lebih membuka motivasi untuk mereka kayak gitu, dan memberikan pilihan juga sih. Iya. Itu seperti itu ya. Iya Kak. Ya, mungkin kesimpulan hari ini itu lebih baik melakukan hal positif seperti olahraga atau memiliki hobi masing-masing ya daripada memakai narkoba. Mungkin seperti itu. Sekian podcast dari BNN Kabalangan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.